Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu mengubahkan kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan Tuhan melayakkan dan menolong. Di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Sekali lagi Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perkataan ini dikatakan Yohanes Pembaptis mengenai Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak tahun 70-an, terjadi kebangunan rohani dalam bentuk mistik modern atau gerakan zaman baru. Nah, salah satunya adalah positive thinking. Nah, pada prinsipnya gerakan-gerakan ini itu mengajak orang-orang agar orang-orang itu mampu menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan yang tidak terbatas atau tidak terhingga. Sehingga mereka menekankan bahwa pentingnya otonomi, pentingnya potensi manusia. Nah, singkatnya bagi mereka di dalam diri manusia ada sesuatu yang ilahi. Nah, bahkan saudara-saudara, seorang tokoh gerakan zaman baru ini yang bernama Shirley MacLaine, dia mengatakan bahwa saya adalah Allah. I am God. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bagi saya secara pribadi, gerakan-gerakan manusia ini adalah mencoba mendongkel Allah dari tahtanya. Tahta yang seharusnya milik Allah sekarang akan diduduki oleh manusia. Allah yang seharusnya menjadi fokus hidup kita, Allah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita, Allah yang seharusnya bertahta di seluruh kehidupan kita, tetapi bagi gerakan ini aku yang terpenting, manusia yang terpenting. Nah, saya menyebutnya dengan mendongkel Allah dari tahtanya. Jadi yang saya maksudkan dengan mendongkel Allah dari tahtanya adalah sikap hati kita yang ingin mau seperti Allah, bahkan mengambil kedudukan Allah. Atau sikap hati yang ingin mencari kehormatan yang sebenarnya kehormatan tersebut adalah kehormatan bagi Allah. Atau sikap hati yang selalu ingin menonjolkan diri kita dan bukan menonjolkan Allah. Sikap hati yang lebih menjadikan diri kita sebagai yang utama daripada Allah. Orang-orang yang seperti ini, yang memiliki sikap hati seperti ini, fokus hidupnya adalah hidupnya sendiri, keluarganya, dan bukan Allah. Yang ia cari puji-pujian bukan untuk memuji Allah, tapi supaya pujian-pujian itu datang kepadanya. Nah, saudara, inilah yang saya maksudkan dengan mendongkel Allah dari tahtanya. Mengapa sikap atau hal seperti ini muncul? Ada satu faktor yang menurut saya cukup baik untuk mendeteksi mengapa hal ini muncul. Ini muncul karena lupa. Sekali lagi lupa. Manusia lupa diri mereka siapa. Dan manusia lupa siapa Allah yang mencipta mereka. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan mengingatkan kita supaya kita tidak lupa, akan mengingatkan kita siapa kita dan siapa Allah. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang besar saat itu. Dan saat itu ketika murid-muridnya dan seorang pemimpin Yahudi, mungkin pemimpin Yahudi berdebat, mereka mempermasalahkan pelayanan Yesus. Yesus melakukan baptisan, Yohanes juga melakukan baptisan. Jadi mereka mencoba seolah-olah ingin mengadu domba atau melapor kepada Yohanes bahwa Yesus pun melakukan pelayanan baptisan. Dalam ayat 26, di sana mereka berkata kepada Yohanes Pembaptis seperti ini. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan,
Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang, perhatikan di sini provokatif sekali, dan semua orang pergi kepadanya. Nah saudara-saudara, sebagai pengkhotbah besar mungkin yang sudah terkenal, apa respons Yohanes? Nah menarik sekali Yohanes Pembaptis menjawab seperti ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes menyadari bahwa ia adalah hamba Allah. Ketika Allah yang agung, yang besar itu datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, Yohanes tahu pelayanan yang besar, yang termulia itu akan dikerjakan oleh Allah yang berinkarnasi itu. Dan Yohanes menyadari hal ini sejak awal. Karena itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan banyak orang yang sedang mendongkel Allah dari hidup mereka. Tujuan hidup mereka adalah diri mereka sendiri, kebahagiaan mereka, kesenangan mereka, kesuksesan mereka, kehormatan mereka, kebahagiaan mereka. Mereka berusaha keras menonjolkan diri mereka, mencari pujian untuk mereka, mencari kehormatan buat mereka dan bukan buat Allah. Mereka menjadikan hidup mereka sebagai fokus utama. Bahkan ada yang tergila-gila untuk mencari pujian untuk diri mereka sendiri. Orientasi hidup mereka adalah diri mereka sendiri. Nah firman Tuhan pagi hari ini saudara-saudara mengajarkan agar kita tidak lupa diri. Bahwa kita adalah hamba Allah. Kita diciptakan untuk melayani, untuk memuliakan, dan menikmati Allah. Bahkan segala sesuatu dalam alam semesta ini untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus dengan tegas menekankan dalam Roma pasal 11 ayat 36, Paulus mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ini dari Allah, dan oleh Dia dan kepada Dia. Perhatikan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah kiranya yang menjadi motivasi utama hidup kita. Orientasi hidup kita ialah Allah. Mengasihi Allah, menikmati Allah, dan hidup dengan indah dalam menyanjung, menyembah, dan memuliakan Allah. Kiranya hidup kita menjadi seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak lupa siapa kami dan siapa Engkau. Kami diciptakan dari debu tanah, manusia-manusia yang diberikan roh Allah untuk hidup, melayani, menyembah, dan menikmati Engkau. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami seperti yang Engkau inginkan, yang Engkau harapkan agar kami hidup untuk memuliakan, meninggikan. Fokus hidup kami hanya Engkau saja. Meninggikan Engkau, hidup seturut kehendak Tuhan. Kami mohon ampun jika Tuhan mendapati selama ini kami mencuri-curi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kiranya Tuhan beserta kita sehingga kita mampu memuliakan Allah. Amin.